Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ermili Septirdati dengan NIM 2416050086. Saya dari program studi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah fikih oleh dosen pengampu Bapak Saiful Aziz ME. Mari kita saksikan videonya. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu toharo. Pengertian toharo secara bahasa berarti membersihkan diri dari kotoran. Sedangkan secara istilah, kegiatan membersihkan diri dari hadas atau najis menggunakan air atau debu yang suci. Tujuannya untuk menghilangkan hadas atau najis agar seorang muslim dapat melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian seperti sholat. Pembagian toharo terbagi menjadi dua, yaitu toharo lahiriah dan toharo batiniah. Yang pertama toharo lahiriah, yaitu mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kedua toharo batiniah, yaitu mensucikan hati dari syirik dan dosa, dilakukan dengan zikir, doa, dan menghindari maksiat. Selanjutnya dalil toharo terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fatazilun nisa fil mahidi wa la taqrabunna hatta yatahurna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci. Habis masa haid, apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Secara bahasa, sholat berarti doa, sedangkan secara istilah syariat, sholat adalah rangkaian ibadah khusus yang dilakukan untuk mengagungkan Allah. Dalil sholat ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakiin. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Di dalam sholat ada 13 rukun, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri tegak lurus, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, iktidal, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi Muhammad pada tasyahud akhir, salam pertama, dan tertib. Selanjutnya syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 5. Yang pertama, sampai dakwah Islam kepadanya. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, balik. Dan yang kelima, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Jadi puasa itu ialah menahan diri dari segala perkara seperti makanan, minuman, berbicara yang buruk, menahan nafsu dan syahwat, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa yang dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat wajib puasa, yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat. Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan, namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya telah pulih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh. Yang kelima, mampu. Yang keenam, tidak dalam perjalanan. Dalilnya sama seperti dalil yang sehat tadi. Yang ketujuh, suci dari haid dan nifas. Selanjutnya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, pada hari yang diperbolehkan. Selanjutnya, macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama, puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa Qadha, dan puasa nazar. Yang kedua, puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Asyura dan Tasu'ah, dan puasa Daud. Yang ketiga, puasa makruh, puasa di hari Jumat tanpa disertai puasa di hari Kamis dan di hari Sabtu. Yang keempat, puasa haram, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik seperti tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum disengaja. Yang kedua, jima. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat, muntah disengaja. Yang kelima, haid dan nifas. Yang keenam, gila atau hilang akal. Yang ketujuh, memasukkan benda melalui kubul dan dubur. Pembahasan yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalil zakat ada dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat menurut kaidah Islam dibagi menjadi 8 golongan. Golongan-golongan tersebut adalah yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Pembahasan yang kelima yaitu wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta benda milik pribadi atau kelompok untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu demi kepentingan umum atau tujuan sosial keagamaan. Secara harfiah, wakaf berarti menahan, menghentikan, atau menahan diri menggambarkan harta yang ditahan untuk tujuan kebaikan. Ini adalah bentuk sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir bagi pemberi wakaf atau wakif, bahkan setelah meninggal dunia, asalkan harta yang diwakafkan masih bermanfaat. Selanjutnya, jenis-jenis wakaf. Jenis-jenis wakaf itu ada 3. Yang pertama, wakaf khairi. Wakaf untuk kepentingan umum dan jangka panjang seperti mendirikan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Yang kedua, wakaf ahli. Wakaf untuk kepentingan keluarga dan kerabat seperti membiayai pendidikan adik atau menafkahi sehari-hari. Yang ketiga, wakaf mustarok. Wakaf yang digunakan secara bersama-sama antara kepentingan keluarga dan umum. Selanjutnya, rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu yang pertama, wakif, orang yang mewakafkan harta. Yang kedua, mauquf bi, barang atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaihi, pihak yang diberi wakaf. Yang keempat, sigot, pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.
Selanjutnya dalil wakaf. Dalil wakaf terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu haji. Haji adalah ibadah tahunan umat Islam. Menurut istilah, haji adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan ibadah tertentu. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu mendatangi Baitullah di Mekah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina dan Musdalifah. Selanjutnya syarat-syarat haji yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji itu ada 6, yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang kedua tawaf ifadah, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Selanjutnya sunnah haji. Sunnah haji itu ada 10. Yang pertama, mandi besar sebelum berniat dengan mengenakan ihram. Yang kedua, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Yang ketiga, melantunkan talbiyah berulang kali. Yang keempat, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. Yang kelima, mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram. Yang keenam, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. Yang ketujuh, melakukan tawaf kudum. Yang kedelapan, tarwiyah di Mina. Yang kesembilan, mencium Hajar Aswad. Dan yang kesepuluh, sholat di Hijr Ismail. Selanjutnya dalil haji terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil halimin. Artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Dilihat dari pelaksanaannya, secara umum haji bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu haji ifrad, haji kiron, dan haji tamattu. Berikut penjelasan cara-cara mengerjakan haji tersebut. Yang pertama, haji ifrad. Maksud dari haji ifrad adalah orang yang berhaji melakukan ihram hanya untuk haji saja. Bagi mereka yang akan melaksanakan umroh, wajib ataupun sunnah, boleh dilakukan setelah kegiatan hajinya selesai. Yang kedua, haji kiron adalah proses melakukan haji dengan mengerjakan haji dan umroh dalam waktu bersamaan. Dalam tata cara haji kiron ini ada amalan yang digabung pelaksanaannya, yaitu tawaf dan sa'i. Yang ketiga, haji tamattu adalah proses melakukan ibadah haji dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.